Untuk ketiga kalinya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan dan menetapkan Ketua Umum PSSI Lanyala Mataliti sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana hibah Kadin Jawa Timur. Kejaksaan berdalih pengadilan pra-peradilan seakan syarat intervensi dan berpihak pada tersangka. Pihak pengadilan pun tak tinggal diam dan menyebut langkah Kejati Jatim sebagai sikap pembangkangan terhadap putusan hukum. Kasus pun menjadi berlarut-larut. Adakah jalan penyelesaiannya? Kami akan membahasnya dengan narasumber kami di studio, kuasa hukum Lanyala Mataliti Togar Manahan Nero, juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi, dan peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Junto. Bapak-bapak, selamat malam. Malam. Selamat malam. Kalau dari pihak Lanyala menganggapnya seperti apa ini langkah dari kejaksaan? Nah, kalau kita sih tetap berdasarkan hukum ya. Ya. Bahwa artinya kan bahwa pengadilan adalah tempat semua institusi, tempat mendakwa, tempat menggugat, tempat memohon. Di situ kesempatan juga untuk membela terdakwa, menjawab tergugat, dan menjawab pemohon. Pengadilan itu menurut undang-undang diyakini akan memberikan keadilan. Dan di pengadilan adalah tempat memeriksa bukti-bukti yang dibawa oleh orang. Ya kan? Nah, itu telah terjadi. Sampai 3 kali semua bukti-bukti itu telah diperiksa dengan adil. Lalu diputuskan bahwa saudara Nyala tidak sah menjadi tersangka. Bahkan di dalam pra-peradilan putusan 7 Maret itu dikatakan bahwa penyidikan terhadap dana hibah, pembelian IPO dan TPPU tidak sah untuk disidik. Alasannya ada karena berkas-berkas yang diberikan terhadap substansi materi perkara saudara Diar itu diberikan semua. Nah, di situ semua terlihat bahwa tuntutan sprindik 29 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi tentang adanya penyalahgunaan dana hibah sebesar 26 miliar telah ditentukan di situ siapa tersangkanya, sehingga diproses ini semua sampai final dan dikembalikan itu uang hingga ingkrah. Saudara dikembalikan 26 karena dihitung 26 miliar yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Lalu siapa yang dianggap melaksanakan terpidana telah dipidana. Sudah utuh. Nah, ketika perkara itu dimulai dari sprindik sampai ke vonis, tidak pernah ada di dalam berkas itu penyertaan melibatkan saudara Nyala. Tidak ada. Nah, ketika dia udah utuh, uang kembali sudah utuh, apalagi alasannya menarik Nyala. Nah, di situ persoalannya, itulah yang diperiksa oleh majelis hakim. Lalu majelis hakim bukti apa lagi? Begitu juga soal pemanggilan. Ya, kalau kisahnya kita kritis melihat yang ditersangkakan tanggal 7 Maret. Ya kan, 7 Maret ya. Itu saudara Nyala belum pernah disidik. Lalu dibikin tersangka. Nah, ketika kita diberikan kuasa, saudara Nyala mau umroh, tiba-tiba dibikin pencekalan. Nah, lalu kita katakan jangan dulu cekal, kita pergi dulu ke pengadilan dulu, kami ada permohonan. Dia tetap aja mengeluarkan panggilan. Nah, itu kan kesannya kepada saudara Nyala terjadi image jadi yang jelek. Padahal setelah ada putusan pengadilan dikatakan bahwa tidak sah menyidik saudara Nyala dan dana hibah. Itu sangat-sangat jelas. Nah, yang jadi masalah sekarang image yang selalu dilontarkan oleh Kejaksaan Tinggi ke umum melalui media, melalui TV, statement, itu menjadi membuat kejadian ini jadi nggak murni seperti apa adanya. Nah, yang murni itu kan semua berkas yang ada di pengadilan. Mereka juga diberikan kesempatan bawa ahli, diberikan kesempatan jawaban termohon, memberikan bukti, itu dinilai semua. Oke. Mas Farid, Ya. ini tadi dari Kejati mengatakan mereka menganggap bahwa selama ini persidangan yang berlangsung mereka merasa tidak fair. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar mengetahui itu tidak fair atau mungkin karena mereka tidak di posisi yang menguntungkan, atau barangkali makanya saya tanya sama KY, apakah KY punya jawaban atas itu? Bagaimana KY melihat sampai sejauh ini? Yang pertama perlu saya jelaskan bahwa untuk sidang pra-peradilan kedua dan pra-peradilan ketiga itu KY menurunkan tim pemantauan. Terus yang kedua, bahwa kalau berdasarkan laporan tim pemantau kaitannya dengan proses hukum acara, prosedur yang berlaku di Komisi Yudisial dan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak ada ditemukan sampai pada saat ini dugaan adanya pelanggaran kode etik. Nah, lalu kemudian yang ketiga, kalau dia menyangkut substansi
putusan atau materi putusan, Komisi Yudisial itu cukup jadi penonton, tidak bisa menjadi bagian dari permainan itu dalam tanda petik. Tapi apa yang menjadi catatan KY barangkali? Pasti KY yang pasti kalau memberikan untuk putusan yang kedua itu ada eksaminasi atas putusan itu. Belum final, ada majelis eksaminasi. Tapi kalau berdasarkan catatan permulaan bahwa dari sisi putusan memang ada beberapa pertanyaan, tapi karena juga belum final, saya belum bisa menyampaikan kepada publik. Tapi yang pasti dari sisi Komisi Yudisial, kalau menyangkut putusan yang kedua, itu kita melakukan eksaminasi. Dan sudah selesai? Belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Eksaminasi tentang apa? Kira-kira? Putusan yang kedua. Ya, tentang materi eksaminasi apa kira-kira? Ya, tentu terhadap putusan. Ya apa? Tapi nggak bisa dijawab sekarang. Belum bisa dijawab. Enggak, karena Mungkin memang kita juga belum final. Enggak, karena undang-undangnya itu kan Komisi Yudisial itu kan nggak mengeksaminasi suatu perkara, dia hanya kode etik. Nah, kalau yang putusan dieksaminasi, memang di undang-undang ada itu, di tugasnya dan wewenang Komisi Yudisial. Yang saya baca di Undang-Undang Nomor 20 itu, dia hanya soal etik. Bahkan sebetulnya yang saya mungkin ini Komisi Yudisial yang saya sampaikan mengabaikan pasal 20 ayat 1E, yaitu adanya terhadap perorangan, kelompok atau lembaga hukum atau badan hukum yang melecehkan atau merendahkan martabat dan keluhuran hakim harus dilakukan langkah-langkah hukum. Nah, ini saudara Kejati telah ada dalam statementnya itu telah melecehkan keluhuran hakim. Nah, saya belum melihat dari Komisi Yudisial melakukan undang-undang itu. Karena itu sangat jelas. Kalau saya pikir itu ranah yang berbeda. Ini ada pernyataan dari Kejati yang dianggap melecehkan dan itu saya pikir bukan kewenangan dari Komisi Yudisial. Komisi Yudisial, Undang-Undang pasal 20 ayat 1E. Tapi Undang-Undang kalau Nomor 18 2012. kalau bicara soal objek yang dilakukan pengawasan KY itu jelas hanya bicara soal hakim, Bos. Enggak, ada. Ini saya tunjukin lah. Catatlah ini. Nanti Bapak catat. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011. Oke. Tentang Komisi Yudisial tentang wewenang dan tugas. Di 1E dikatakan Komisi Yudisial harus melaksanakan langkah-langkah hukum terhadap perorangan, kelompok, dan badan hukum yang melecehkan atau merendahkan keluhuran hakim. Peradilan. Artinya langkah itu bisa dipakai bisa tidak ya? Harus dong. Nah, harusnya begini diperiksa apakah omongannya Kajati saudara Maruli dalam beberapa media itu telah melecehkan tidak hakim. Nah, kalau itu ditemukan harus dijalankan itu undang-undang. Paling tidak sebenarnya bisa dilaporkan ke Komisi Kejaksaan sebenarnya. Nah, artinya Yang enggak, paling karena bisa Komisi Kejaksaan nggak ada di sini, karena kebetulan ada Komisi Yudisial, kita hanya mengingatkan. Ya, oke. Boleh diingatkan. Kalau ICW Ya, melihat yang menarik kan beberapa statement-statement dari kejaksaan yang selalu bilang saya sudah prediksi, saya yakin kasusnya pasti kelihatannya kalah gitu ya. Kemudian isu yang berikut soal intervensi, karena memang digadang-gadang disebut-sebut gitu ya. Ini entah benar atau tidak bahwa Lanyala Mataliti adalah famili dari Ketua Mahkamah Agung dan hakim-hakim di tingkat bawah itu begitu tunduk dan hormat kepada Ketua Mahkamah Agung. Makanya putusannya menjadi debatable. Menurut versi pemohon pastinya ya sudah betul putusan yang dikeluarkan oleh hakim pra-peradilan. Nah, di luar konteks yang itu memang ada persoalan serius soal prosedur pra-peradilan saat ini ya. Mekanisme pra-peradilan ini kan pasca putusan Mahkamah Konstitusi kan memperluas tuh. Memperluas penetapan tersangka masuk jadi objek pra-peradilan. Kemudian soal bukti yang cukup itu dianggap minimal 2 alat bukti. Nah, yang terjadi adalah jadi peradilan tingkat 4 gitu ya. Jadi sudah tanda kutip sudah mulai masuk ke pokok perkara. Jadi apakah Lanyala Mataliti ini adalah korupsi atau tidak? Seringkali dianggap itu cukup selesai di tingkat permohonan pra-peradilan. Tidak, sama sekali pra-peradilan itu tidak masuk materi perkara, sama sekali tidak. Tetapi diberikan bukti, lalu dilihatlah bukti terhadap substansi. Di situ telah komplit tuntutan sprindik 2000. Enggak. Betul Bang. Enggak, tunggu dulu satu. Soal bahwa nama saudara Nyala waktu kita masih panjang kok. Masih panjang. Oke. Bahwa saudara Nyala adalah hubungan famili dengan itu bukan isu. Itu fakta. Ketua Mahkamah Agung di media mengatakan bahwa Betal itu adalah keponakan saya. Tetapi dia katakan tidak ada hubungan karena kehakiman itu dan hakim itu diatur oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu tidak ada hubungannya.
Dan kami juga yang bersidang hadir di sana, disaksikan oleh Komisi Yudisial. Tidak ada. Nah, di pengadilan itu kan akurasi, kebenaran, fakta, dan argumentasi hukum. Nah, 3 kali dengan hakim yang berbeda. Apalagi yang mau dikatakan. Nah, jangan dikait-kaitkan hal seperti itu. Apalagi tadi dikatakan bahwa sebelum sidang, Kajati sudah memprediksi akan kalah. Jaksa seperti apa kualitas seperti ini? Eson tadi ingin meng-highlight soal materi yang sudah mulai masuk ke Ya, jadi begini. di pra-peradilan sudah mulai masuk materi. Memang bisa tadi prosedural, Bang. Kemudian yang juga menjadi concern adalah di objek pra-peradilan setidaknya penetapan sebagai tersangka. Artinya apa? Kalau putusan pra-peradilan menyatakan penetapan sebagai tersangka tidak sah, kasus selesai kan? Nah, ini orang membuat memberikan judgement bahwa ini peradilan tingkat keempat. Jadi cukup dengan mekanisme pra-peradilan saja. Orang bisa tentukan apakah bersalah atau tidak bersalah. Pada akhirnya begitu asumsi Saya publik. kira tidak, karena banyak juga pra-peradilan yang pemohon dikalahkan. Ya, tapi kalau gini, pra-peradilan itu kan kalau kita lihat di pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan, untuk perimbangan, tidak ada fitnah kepada tersangka. Makanya itu diakuin. Nah, di argumentasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu jelas-jelas urgensinya diperlukan pra-peradilan terhadap tersangka. Ya kan? jadi Bang, singkatnya begini, kalau putusan pra-peradilan menyatakan tidak sah kasus Lanyala Mataliti, artinya menurut versi pemohon atau kuasa hukum selesai. Putusan pengadilan. Udah selesai kan? Iya, selesai. Ya udah. Artinya Anda melihat ada degradasi fungsi pengadilan yang akan mengadili materi dengan adanya pra-peradilan ini. Betul. Jadi karena tadi putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru, yang soal 2 alat bukti itu alat bukti yang cukup dianggap sebagai 2 bukti, itu kan soal menggiring kejaksaan harus menunjukkan bahwa sudah ada 2 alat bukti yang cukup. Ini sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi itu suatu kemajuan terhadap hukum Indonesia. Karena itu menyangkut due process law. Artinya bahwa boleh saja kau lakukan, tapi lakukan prosedur yang benar dan ketelitian yang benar. Itu untuk mencegah kesewenangan yang disebut model control law itu ya. Itu di situ. Nah, itu suatu kemajuan terhadap hukum di Indonesia. Sehingga tidak semena-mena orang dilaksanakan tersangka. Tidak ada lagi kesempatan terhadap dendam. Tidak ada lagi kesempatan kepada orang pemfitnah. Tidak ada lagi manipulasi yang lain-lain. Itu sangat bagus. Dan itu membuka peluang, menurut Eson, membuka peluang terjadinya fraud baru. Ya sangat mungkin. Indonesia. Jangankan di pra-peradilan, di putusan pengadilan yang terbaru, yang Bengkulu beberapa kasus, itu kan fenomenanya kalau nggak dia pingin divonis bebas si penyuap adalah namanya jangan disebut-sebut dalam putusan pengadilan agar tidak masuk sebagai pihak terkait atau misalnya pasal 55 perbantuan seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya memang debatable-nya menjadi menarik adalah putusan pra-peradilan tidak dimungkinkan untuk upaya hukum. Artinya apa? Ini yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan ketika kalah majukan lagi sebagai tersangka, sprindik baru. Saya pikir juga karena tuntas sudah tidak sampai masuk ke betul tidak tuntas. Perkara. Nah, yang bisa dilakukan paling tidak untuk menghindari pra-peradilan ini ketika permohonan sebagai tersangka dibuat baru lagi sprindik baru, kasusnya cepet-cepetan tuh diajukan ke pengadilan. Makanya yang harus kita yakini, apakah kita masih yakin terhadap pengadilan? Iya. Nah, ada hukum mengatakan bahwa putusan hakim pengadilan harus dianggap benar. Itu undang-undang. Kebetulan pra-peradilan ini tidak akan mungkin diajak banding, kasasi atau PK. Itu yang menarik di situ. Kita akan bahas terkait dengan ini lebih lanjut sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Sidik ini dikembalikannya ini. Terima kasih masih bersama kami. Saya ke Mas Farid dulu. Perdebatan soal pra-peradilan ini menarik. Dari KY melihatnya bagaimana kacamata KY pra-peradilan yang kita bekerja sesuai dengan konstitusi bahwa di luar proses persidangan yang menyangkut dugaan pelanggaran kode etik itu kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum yang ada. Tetapi kalau kemudian ditemukan ada misalnya informasi yang cukup
atau kemudian juga berdasarkan pemantauan ada sesuatu yang janggal, atau kemudian ada laporan yang masuk kepada Komisi Yudisial, tentu kita akan proses sesuai dengan mekanisme yang ada. Cuman sampai sekarang dari sisi pemantauan clear, dari sisi informasi belum ada informasi yang cukup untuk kemudian proses ini dilanjutkan oleh Komisi Yudisial. Kemudian juga berdasarkan informasi yang lain belum memungkinkan Komisi Yudisial dari untuk masuk dalam proses itu. Perspektif Komisi Yudisial, apakah mungkin celah pra-peradilan ini dipakai sebagai ajang main dalam tanda kutip? Karena kan Eson mengkhawatirkan nih, ICW mengkhawatirkan ini ujung-ujungnya kita nggak akan sampai ke pengadilan, tidak akan pernah sampai ke pengadilan, berhenti di pra-peradilan saja. Siapa yang bisa main dalam tanda kutip bisa menyelesaikan masalah tanpa harus bersidang. Komisi Yudisial tidak bekerja atas dasar asumsi. Jadi lebih jauh saya tidak bisa mengomentari lebih jauh terkait dengan posisi Komisi Yudisial dalam konteks pra-peradilan dikaitkan lagi dengan kasus terkini. Tapi mungkin banyak orang nggak tahu ya, bahwa Komisi Yudisial itu sebenarnya kekuatannya hampir sama dengan KPK untuk mengawasi. Karena di Undang-Undang Nomor 20 itu, pasal 20 ayat nomor Undang-Undang 18 itu, di ayat 1F mungkin, itu dikatakan bahwa Komisi Yudisial diperbolehkan menyadap hakim. Dan saya yakin itu dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk menyadap hakim-hakim itu. Karena di undang-undang itu ditugaskan. Mungkin perlu saya jelaskan bahwa kalau secara konstitusi benar, tetapi dalam undang-undang itu dinyatakan dapat melakukan penyadapan dengan meminta bantuan. Ketika kita meminta bantuan, maka jawabannya adalah Komisi Yudisial itu adalah lembaga penegak etik, bukan penegak hukum, sehingga tidak pro justisia untuk konteks pengawasan, kode etik untuk penyadapan itu kemudian dianggap oleh penegak hukum yang lain itu bukan menjadi ranahnya Komisi Yudisial. Ya, tapi artinya kan gini, bahwa Komisi Yudisial sebenarnya mempunyai power yang tinggi untuk itu. Kalau mau dan punya kesempatan. Kalau mau. Kita memang sangat mau dan kita sudah beberapa kali coba, tetapi alasannya jawabannya bahwa Anda itu lembaga penegak etik. Siapa yang minta ke siapa? Komisi Yudisial meminta baik kepada kepolisian, kejaksaan dan KPK konteks penyadapan, tapi karena alasannya kita semuanya seperti itu. Pro justisia, bahwa kita lembaga penegak etik tidak ada dan dilarang oleh undang-undang yang mengatur badan-badan itu untuk kemudian bisa memberikan peluang untuk memberikan penyadapan kepada Komisi Yudisial. Kenapa di undang-undangnya nggak dicopot, tetap aja itu undang-undang hidup. Nanti kita bahas undang-undang soal KY, kita bahas tentang Lanyala dulu. Eson punya catatan yang menarik tadi soal materai. Nah, ini yang juga disesalkan oleh, nanti dijawab oleh Bang Togar. Kejaksaan mengeluhkan bahwa kesaksian mereka itu diabaikan oleh hakim. Salah satu isi soal materai. Jadi ada pengembalian sejumlah uang yang dilakukan oleh Lanyala Mataliti, sebesar 5 miliar Bang ya. Yang itu dipersoalkan, loh kok ngembalin 2012, materai 2014. Artinya apa? Ada kejanggalan di situ dan itu tidak jadi perhatian bagi hakim pra-peradilan. Nah, yang perlu dicermati adalah ada fenomena-fenomena yang menarik kalau misalnya pengembalian itu dilakukan ketika proses penyidikan dijalankan oleh kejaksaan, dalamnya kejaksaan tinggi. Undang-undang korupsi jelas menyebutkan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya. Nah ini yang terjadi begitu. Nah saya jelaskan. Dikatakan tidak menarik perhatian dari pra-peradilan terhadap materai itu. Itu dibahas nggak? Dibahas. Ada di putusan dari pra-peradilan tanggal 12 April. Itu sidang kedua? Di sidang kedua. Kenapa? Di berkas tuntutan jaksa pada terdakwa saudara Diar dan Nelson, jelas-jelas di tuntutan itu dikatakan begini, bahwa telah terjadi pengembalian uang sebesar 5,3 sejak Juli 2012 sampai lunas November 2012. Di berkas yang dibuat oleh kejaksaan di tuntutan. Di situ pasti di tuntutan itu juga udah ada meterai. Udah ada kwitansi, ada kwitansinya yang ada meterai itu. Sudah lihat Bang? Udah. Dan itu juga menjadi bukti kan? Bahwa kan ada buktinya berdasarkan kwitansi ini. Karena diterima waktu di berkas tuntutan itu ada. Udah dilihat oleh JPU yang dulu. Di dalam 12 persidangan pra-peradilan yang putusan tanggal 12 itu dibikin bukti oleh siapa namanya? Termohon. Hakim pertimbangannya apa?
bahwa melekatnya meterai tidak menjadi hal yang utama terhadap kwitansi selama pihak terkait di kwitansi itu telah mengakui. Kejaksaan artinya. Nah, artinya bahwa Diar dan Nyala telah mengakui bahwa betul saya terima uang. Dan itu telah diterima berkasnya oleh kejaksaan pada persidangan. Jadi, persidangan Diar dan Nelson. Ketika proses persidangan masuk, ada pengembalian? Ada. Bukan di situ. 2012 jauh. 2012. Jadi jauh sebelum itu. Ya, tapi kenapa materinya 2014? Artinya ada yang janggal di situ. Artinya tentang kejanggalan itu telah diberikan penilaian oleh pra peradilan. Kalau memang sudah diakui oleh Diar sama Nelson pada tahun 2012 November telah terima dan ada kwitansi yang mereka tanda tangani, apalagi arti meterai itu selama kedua belah pihak telah menyepakati, kecuali ada menyangkal. Ini kan diakui dan itu diyakini oleh jaksa penuntut umum ketika membicarakan substansi. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah Diar dan Nelson memberikan keterangan menyatakan Pak Lanyala Mataliti mengembalikan itu dalam keadaan merdeka atau dalam keadaan tekanan? Merdeka. Artinya apa? Dia ingin menyelamatkan Lanyala Mataliti dalam perkara ini. Itu praduga kan? Ya. Praduga kan? Tetapi kan di penyidikan kan jelas BAP-nya itu. Dan bukan hanya dia saja. Di BAP-nya itu kan tenang. Di dalam penyidikan itu dikatakan apakah saudara memberikan keterangan dalam keadaan tertekan? Dikatakan tidak. Nah, kita harus meyakini terhadap putusan-putusan penyidikan, jaksa itu kan ada psikolanya. Nah, oleh karena itu nggak mungkin mereka tidak teliti ketika membuat tuntutan itu. Semua juga sekolah sih. Sekolah, Bang. Ya, lalu kalau mereka sudah yakin itu, kenapa lagi sekarang dipersoalkan? Kenapa tidak dipersoalkan ketika di tuntutan itu? Ya dulu kan belum menarik perhatian, Lanyala Mataliti belum tersangka. Bukan, karena setelah terbukti bahwa kerugiannya ini menurut BPK 26 miliar. Dan yang melakukan adalah saudara Diar dan itu, dan di dalam tuntutannya dikatakan gini, tidak ada serta-merta keikutan Nyala berupa penyertaan maupun bantuan dalam peristiwa itu. Itu. Dan makanya cuma mereka berdua mengembalikan. Nah, lalu setelah itu inkra dikembalikan duitnya, kenapa bisa tiba-tiba muncul? Nah, maksud saya kepada ICW, both side lah. Artinya periksa juga itu kualitas secara ketelitian. Jadi jangan cuma gini supaya semua di warga di Republik ini, termasuk kameramen apa segala macam, pasti setuju korupsi diberantas. Iya, Bang. Tetapi jangan sekali-sekali mempergunakan isu korupsi untuk mencelakakan orang. Nah, itu yang saya minta kepada ICW. Iya. Jangan. Nanti saya akan berikan berkasnya utuh semua. ICW gimana ICW? Ya, sejauh ini kan yang kita pantau kan adalah hasil bukan isu, pemberitaan media yang coba kita saring ya. Artinya kalaupun seperti yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, kita akan melakukan proses eksaminasi. Apakah tiga putusan ini, 3-0 gitu ya, 3-0 ini, itu putusannya sudah tepat atau tidak? Atau ada faktor-faktor non-hukum gitu yang, kalau faktor non-hukum kan gini, dalam konteks hakim masuk angin atau hakim terkena kasus korupsi, pertimbangan-pertimbangan sangat mungkin dicari-cari gitu ya. Nah, apakah ini sudah objektif atau tidak? Nah, itu yang akan kita uji. Dari KY misalnya soal yang selalu dimention orang soal hubungan kedekatan antara Lanyala dengan ketua MA dan kemudian mungkin saja secara psikologis struktural langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi putusan hakim yang notabene adalah anak buahnya ketua MA, kira-kira begitu. Apakah itu jadi ranah pengecekan etik dalam kasus ini? Ya, ada beberapa catatan untuk pertanyaan itu. Yang pertama terkait dengan posisi si hakim pada saat mengambil keputusan, apakah berada dalam suasana ada intervensi. Lalu kemudian yang kedua, jika memang ada misalnya intervensi, apakah itu dilakukan oleh pihak yang ada di atasnya atau pihak lain yang mempengaruhi isi putusan. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kemudian ada pertanyaan apakah KY juga melakukan katakanlah kajian terhadap dugaan ada perilaku dugaan pelanggaran kode etik oleh katakanlah superior hakim, katakanlah senior hakim kepada bawahan,
Pertama dari sisi laporan belum ada. Informasi kita terima baru sebatas pemberitaan media. Tapi bagaimanapun bagi Komisi Yudisial tentu informasi amat berharga untuk melihat lebih jauh apakah kemudian antara satu peristiwa dan peristiwa lain kaitannya dengan kemandirian hakim, independensi hakim, itu tentu menjadi catatan khusus. Dalam kasus Lanyala ini apakah bisa menghubungkan, karena begini sih katanya kalau misalnya ada tekanan, tapi kan nggak nyadap juga, jadi kan nggak tahu apakah hakimnya dapat tekanan atau tidak gitu kan? Saya tadi sudah menyatakan bahwa kita ada berdasarkan informasi yang ada itu dan lebih banyak memang melalui media. Kita ada membuat catatan khusus. Media juga sering salah kadang-kadang sih. Bukan, yang menarik bukan itu. Medianya banyak, ada semualah media online sama TV sama koran, tapi sumbernya cuma satu, cuma Maruli. Jadi harus dibedakan banyak sumber sama banyak media. Ya, jadi mungkin begini, Bang. Komisi Yudisial sesuai dengan kompetensinya tentu tidak hanya sebatas satu sumber. Cuman saya sampaikan bahwa ada informasi baik melalui media maupun pihak lain. Hanya saja tentu dalam kaitan ini proses masih panjang dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan terburu-buru. Karena lagi prosesnya ini adalah menyangkut kode etik. Tugas utama Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan. Tentu kami juga harus berada pada proporsi sebutkan tadi bahwa kami juga harus jaga kepercayaan publik jangan sampai kemudian semakin terpuruk ketika kami juga ikut memberikan stigma buruk terhadap dugaan-dugaan yang belum ada informasi yang cukup. Kalau boleh saya sebutkan lebih jauh, ada catatan khusus terkait dengan dugaan hubungan hubungan kekerabatan itu. Cuman lebih jauh ya saya juga tidak bisa membuka lebih jauh. Tapi saya kira gini ya, beda itu hakim itu. Satu-satunya yang diatur oleh undang-undang tentang kemandirian hanya soal hakim. Beda kejaksaan sama kepolisian. Oleh karena itu, siapapun Mahkamah Agung, siapapun hakim, itu terputus, nggak ada hubungan. Itu kan teori. Teorinya begitu. Pada prakteknya, psikologisnya itu nggak semudah itu, Bang. Jadi saya kalau menghukum suatu perkara yang ada kaitannya dengan misalnya pimpinan Mahkamah Agung, secara psikologis kalau saya kalahkan nanti saya takut jangan-jangan saya dimutasikan. Atau promosi terhambat. Nah, itu yang juga harus dikejar. Ya, oke lah, bolehlah berpraduga lah Indonesia. Lah Indonesia ini. Tapi jangan kita hancurkan tata hukum kita. Mending kita ikut hukum. Hukum itu apa? Apa itu pengadilan? Kalau hukum itu dan putusan pengadilan itu adalah hukum. Kalau sudah selesai, just it selesai. Jangan lagi diribut-ributin. Sehingga kita tapi Bang, kalau menyangkut kode etik justru setelah selesai baru kode etik menyangkut kode etik. Itu kode etik oke. Dan memang kita hanya pada wilayah kode etik itu. Setuju. Baik kepada yang dipengaruhi maupun kepada yang memengaruhi. Itu setuju. Tetapi jangan substansi kewibawaan putusan pengadilan sama undang-undang kita lecehkan. Apalagi dikait-kaitkan dengan hubungan kepemilikan. Di Republik ini, apalagi orang Batak, jangankan ponakan, satu marga pun bisa itu. Sehingga nanti kenapa nggak ditangkap, misalnya dibilang orang, kenapa nggak ditangkap siapa namanya itu, Kejati, si Maruli Huta Galung. Apakah karena ada orang Batak, 2 orang di KPK? Kan bisa dikait-kaitkan. Mengenai yang terungkap di persidangan tentang 500 juta. Jadi jangan. Oke. Hentikan di Republik ini kayak gitu. Catatan, menjadi catatan kita. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan. Bang Togar, tadi kita sudah bicara banyak soal Lanyala. Intinya Lanyala udah 3-0 nih sama Kejaksaan Tinggi gitu. 4-0. 4-0. Satu lagi dia kan melarikan diri ke... Lanyala nggak pernah melarikan diri. Tidak melarikan diri. Dia berkunjung ke Singapura dan belum ditangkap. Gitu. Dia mau umroh, tiba-tiba ada pencekalan, ya dia mau kembali ke... Yang berselang 1 hari itu. Nggak ada itu. Nah, tapi pertanyaan saya begini, kapan pulangnya? Kan udah menang ini, udah selesai dong. Ya kalau pulang kan tergantung Nyala. Apakah dia mau umroh dulu, mau apa? Umroh lagi, Bang? Belum umroh? Enggak, saudara Nyala ini kan harus kita tahu. Mungkin bos juga udah tahu lah. Ini orang belum pernah nggak
pergi umroh dan haji setiap tahun dan selalu membawa minimum 15 orang pihak lain. Sekarang udah nggak boleh, haji harus sekali seumur hidup. Ya setelah itu sebelum itu maksud saya. Dan dia selalu membawa orang umroh 15 atau haji itu sudah 15 tahun. Ya nggak, tapi pertanyaannya kapan pulang? Artinya kan publik juga pengen tahu Iya, gitu Bang, loh. kalau Untuk- pengen tahu PSSI itu butuh figur seorang ketua umum tuh, nggak hadir, belum hadir bang. inilah sekarang ini masalah hukum. Iya, Bang. Kasih dengan cara-cara lainnya. Nggak bang. Tapi pertanyaan saya begini, kalau misalnya ini kan kita baru saja mendapatkan informasi dari Kejaksaan Tinggi, katanya prosesnya belum selesai nih, masih ada upaya untuk memulangkan Lanyala kembali dan kalau bisa kembali melimpahkan kasusnya pengadilan. Karena gimana? Kalau dari ICW melihat bahwa ini diteruskan saja atau Pertanyaan saya juga untuk yang Lanyala ya, kan ditetapkan sebagai DPO ya, oleh kejaksaan. Sebenarnya serius nggak sih netepin DPO? Karena apa? nggak dicari? Itu aja di red notice aja nggak ada. Interpol. Artinya apa? Jangan-jangan ini versinya kejaksaan aja. Kemudian yang kedua, apakah dilanjutkan atau tidak? Ini semua tergantung kejaksaan. Jadi pertanyaan besarnya adalah kok ya kejaksaan begitu ngotot dengan penetapan tersangka untuk Lanyala gitu? Apakah ada kaitan dengan kepentingan ketua umum PSSI yang baru kah atau kursi yang kosong dan sebagainya? Nah, kejaksaan harus bisa menjelaskan itu bahwa ini tidak ada kaitan dengan apapun gitu, dengan sepak bola dan sebagainya. Nah, proses berikutnya kalau memang ditetapkan lagi sebagai tersangka, ya dia harus juga bisa menjawab pra peradilan yang diajukan lagi oleh kuasa hukum. Tapi kalau misalnya udah 3 kali menang, pulang aja, pra peradilan lagi pasti menang lagi lah kira-kira. Oke. Tapi pertanyaan kita kepada cewek lah, yang kita anggap di Indonesia sekarang paling care terhadap korupsi. Iya. Aku ingin minta pendapat lah. Kalau ada putusan pengadilan yang bunyinya begini, supaya kejaksaan mencabut pencekalan, menghidupkan paspornya, membuka rekeningnya, ini putusan pengadilan. Dan dikaitkan dengan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan. Pengadilan terakhir tuh ya? Nah, pengadilan terakhir. Menurut, ini coba ini. Betul. Harus buat saya cover dong. Betul. Kejaksaan harus lakukan nggak? Betul. Yang jadi pertanyaan, ini juga janggal bang yang saya mau tanyakan. Putusan pra peradilan menyatakan itu. Pencabutan blokir, kemudian cekal, kemudian melarang jaksa untuk melakukan proses penyidikan kembali. Apakah ini nggak keluar jalur? Putusan pra peradilan hanya bicara bahwa sah tidaknya penetapan sebagai tersangka, misalnya paling tidak begitu. Atau bukti tidak cukup kuat. Nah ini artinya apa? Ultra petita melebihi dari yang dimohonkan oleh... Bukan, enggak melebihi dari permohonan di petitum. Coba kita tanya KY, mungkin KY mau jawab untuk ini. Soal itu, soal term and condition itu gimana KY melihatnya? Kita melihatnya bahwa itu masih dalam lingkup Kan soalnya gini, substansi kalau hukum. peradilan kan soal administrasi saja. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak mau Betul. digiring-giring Iya, untuk iya, konteks iya, substansi iya. putusan. Kecuali kemudian misalnya ada pihak lain yang katakanlah menduga bahwa ada proses dugaan pelanggaran kode etik, ya kita siap, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Tapi kalau kemudian secara telanjang telah terbuka kepada publik dan sampai sekarang memang saya ingin katakan bahwa soal eksaminasi tadi sebenarnya bahwa teman-teman perguruan tinggi dan NGO kemudian mengajak penghubung Komisi Yudisial untuk berdiskusi dalam kaitan isi putusan itu. Mengenai ini, ultra petitum dikatakan. Justru yang terjadi bukan ultra petitum, justru petitum kita banyak dikurangi. Ya kan, kita membuat petitum beberapa poin. Alasannya itu jelas. Dan argumentasi hukumnya ada jelas. Ya kan? Nah, depositanya jelas itu. Justru hakim mengurangi petitum kita. Jadi nggak benar ultra petitum. Nggak, yang pemahaman kita soal putusan pra peradilan adalah tadi. Ini kan Sah ada atau perluasan. Sah tidaknya. Cukup itu aja bahwa menyatakan penetapan tersangka tidak oleh sah. kejaksaan tidak sah. Titik. Iya. Jadi nggak ada embel-embel lagi nih. Blokir dicabut, kemudian Kalau cekal gini, gitu. kan gini, waktu pra peradilan dulu kan udah diperintahkan tidak sah, saya tersangka, dikeluarkan lagi, bahkan dikeluarkan lagi pencekalan, diblokir lagi. Dan Kalau ditetapkan saya gini, tidak. jadi kalau cuma gitu-gitu aja gimana? Bukan, maksud saya gini, kalau sudah ditetapkan tidak sah, bukan dengan sendirinya blokir akan dicabut dan cekal akan dibatalkan. Harusnya, tetapi tahu nggak bahwa tanggal 7 Maret 12 April itu telah tidak sah tersangka, dikeluarkan lagi Sprindik pemblokiran, baru. dikeluarkan lagi pencekalan, ada suratnya ke imigrasi, ada suratnya itu. Nah, hakim itu kan harus menjaga wibawa putusannya. Akhirnya diperintahkan dan kita juga memohon karena kejaksaan ini sudah diperintahkan putusan peradilan 12 begini tetap masih melakukan memblokir bahkan ini
Majelis Hakim kami mohon tolonglah dilakukan ini. Mungkin pengadilan lelah menghadapi permohonan pra peradilan. Mengadilin. Tapi sekali lagi pertanyaan saya kayak itu secara etika tuh bisa diterangkan nggak sih soal itu? Yang mananya? Soal aturan-aturan yang melanjutkan keputusan tidak sahnya posisi Lanyala sebagai tersangka. Kami tidak dalam posisi untuk menilai mengomentari itu. Iya. Oke. Kalau Eson pasti udah nggak setuju ya, agak aneh gitu ya. Agak aneh kalau menurut saya. Tapi kalau Bang Togar mengatakan wajar-wajar saja, itu mana? harus dilakukan. Penetapan yang pencabutan blokir dan sebagainya. Nah kan kalau di pengadilan itu kan proses pengadilan itu kan apa yang dimohonkan itu yang diperiksa layak atau tidak. Nah ICW ini harus diketahui, ICW ini hanya monitoring sidang, monitoring korupsi, tidak pernah sampai hadir ke persidangan. Nah itu saya hormat dan akuin dan berapa support. Tapi kalau ICW memberikan komentar terhadap arti pengadilan kan ya oke-oke aja sebagai, tapi bukan konsennya kan. Tapi kalau misalnya modus orang korupsi, siapa korupsi, apa segala macam, ICW kayaknya. Pendapatnya ICW itu oke-oke saja, tapi saya informasikan. Itu nggak ultra petitum, malah petitum kita dikurangin. Kita minta SP3, nggak boleh, kata hakim. Ada berapa permintaan kita? Tidak boleh, kata hakim. Kita hormati. Nah itu yang terjadi seperti yang saya sampaikan di awal, seperti peradilan tingkat keempat. Karena tadi memutuskan di luar yang itu. Pertama soal penetapan saat tidaknya tersangka kan harusnya jawabnya hanya itu aja. Atau di luar itu enggak gitu. Atau begini aja, kita minta Komisi Yudisial Pak Arief menjelaskan kepada kita apa sih itu pengadilan, apakah itu hakim, kan itu diatur. Tapi gini, Jadi bisa nggak gini? nggak bisa melihat hakim itu seperti pendapat orang awam. Kalau misalnya kita mau cari jalan keluar dari kebuntuan ini, ya bukan kebuntuan sih, artinya ini kan debat yang tiada akhir. Tidak, betul. Polemik ya. Berikan ke KPK sajalah kasus ini. Gimana? Kan sampai juga 5 miliar kan. Ya kalau saya setuju aja ya bahwa kalau kasus ini ditangani oleh tapi KPK harus punya kejaksaan harus punya alasan yang jelas kenapa kasus ini dilimpahkan kepada KPK. KPK juga harus punya alasan yang jelas juga kenapa dia harus mengambil alih kasus ini. Itu yang susah tuh ya. Ya, tapi dan itu juga masalah marwah soalnya. betul. Jadi begini, teman-teman kuasa hukum itu kan tanda kutip meragukan soal kredibilitas kejaksaan menangani kasus Lanyala. Kalau kasus ini ditangani oleh KPK, saya nggak tahu jawabannya seperti apa. Saya sih sangat setuju soal Bang? itu. Karena itu makanya gini, di putusan pra peradilan itu telah dikatakan kasus dana hibah dari Pemprov Jatim kepada Kadin, termasuk menyangkut IPO, termasuk menyangkut TPPU, tidak sah untuk disidik oleh siapapun, bukan hanya kejaksaan. Kenapa? Karena telah dilihat substansi pengadilan ketika proses dana hibah itu diperiksa zaman dulu. Requirement dari Sprindik 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh jaksa telah komplit terpenuhi. Siapa yang melakukan pidana, berapa kerugian negara telah komplit dan kembali. Lalu KPK kan nanya, apalagi yang mau kita tuntut rupanya. Orang ketika ini Sprindik dikeluarkan tidak ada serta-merta pihak lain. KPK pernah nanya gitu, Bang? Nah, ini logika hukum. Artinya kan. Nah, oleh karena itu jangan kita buat isu-isu yang aneh-aneh sehingga mengganggu nanti seolah-olah KPK nggak care. Yang penting kita bangun di Republik ini adalah kita hargai hukum. Hukum sudah mengatakan putusan hakim dan pengadilan harusnya nggak benar. Kalau memang pengadilan mengatakan A selesai, masuk penjara. Kenapa dibilang bebas? Tidak sah, cukup itu aja. Harus kita biasakan dulu. Nah, oleh karena itulah peranan ICW ketika membongkar suatu korupsi harus sangat detail dan mengadvise kejaksaan atau misalnya kepolisian ataupun KPK secara detail, karena kita yakin orang-orang di ICW itu sangat qualified dari kemampuan detail, kebebasan berpikir, inovasi. Saya yakin dari teman-teman ICW yang pernah saya dialog. Bahkan saya lihat itu melebihi kemampuan dari hakim. Kan, jaksa, macam. Nah, itu ini jadi promosi ICW, saya jadi ngira. Jangan-jangan donatur. Aku pengagum ICW. Pertanyaan selanjutnya begini. Ya ini kan begini, Bang. Mari kita bicara dengan logika lah ya. Artinya ada orang buron gitu ya, atas alasan apapun lah gitu ya. Dia menghilang dan kemudian dalam persidangan dimenangkan begitu kan. Artinya sudah selesai dong nih harusnya menghilangkan dirinya ini. Balik ke tanah air karena toh sudah menang. Sekarang gini saya tanya, kalau jaksa mengatakan buron,
diperiksa legal nggak dia mengatakan buron. Orang bukan tersangka kok bisa buron. Statusnya kan tersangka. Waktu itu tersangka, Bang. Waktu kapan? Kan sudah tersangka. Kan DPO. Kan sebelumnya itu kan udah dikatakan tidak boleh ada tersangka, tidak sah tersangka. Nggak, artinya mekanisme sebelum pra-peradilan gitu kan. Enggak, oke, kita lupakan lah. Sekarang udah post factum nih sekarang. Udah menang 3 kali, udah menang banyak nih istilahnya nih. Kenapa nggak pulang? Kenapa harus kita bertanya ke Nyala dulu? Kenapa kita nggak bertanya kepada kejaksaan dulu? Yang hilang nih Lanyala. Tunggu dulu. Tanya dulu kepada kejaksaan. Apakah saudara akan patuh terhadap putusan pra-peradilan tanggal 23 Mei yang ada mengatakan saudara tidak boleh menyidik, tidak boleh membuat tersangka, saudara mencabut pencekalan ini. Nah, kalau dia tidak patuh, kita minta langsung Nyala patuh, gimana coba? Tapi kan kalau misalnya ditahan di pra-peradilan kan menang lagi pasti kan? Ditahan apa? Kalau misalnya takutnya ditahan nih dalam posisi keluarkan sprindik. Ditahan itu nggak mungkin. Orang putusan pengadilan kok. Oke, berarti pulang dong ya? Kita ini kenapa ya? Sudah jelas-jelas putusan pengadilan mengatakan. Kenapa masih kita mencoba-coba berpikir dia? Betul, tapi pertanyaannya kenapa kemudian, gini? Kenapa gini aja? Kita menghimbau orang Indonesia ini untuk belajar sensitif mematuhi putusan pengadilan. Jangan kita biasakan orang mengkomentari putusan pengadilan. Jadi misalnya kita biasakan putusan pengadilan, oh ya, selesai, patuhi ya, patuhi ya, patuhi ya. Bang Togar, itu yang mau saya sampaikan. Terlepas dari persoalan polemik, soal pulang tidak pulang, baik kita dari sisi perspektif komisi judisial, ya saya mau ulangi saja bahwa harus ada penghormatan terhadap putusan termasuk pada lembaga peradilan, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat bersamaan proses penghormatan itu juga jika kemudian ada dugaan pelanggaran kode etik juga harus didorong, diberikan informasi yang cukup agar kemudian kita juga tidak nyaman misalnya untuk Bang Togar kalau kemudian kemenangan itu bukan kemenangan hukum tapi karena ada sesuatu misalnya. Saya pikir yang sebelah sana juga tidak nyaman. Oleh karena itu jika ada informasi dan segala sesuatu yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik, saya pikir juga harus dibuka kepada publik. Pada publik, termasuk khususnya kepada Komisi Judisial. Makanya saya jadi penghormatan terhadap hukum termasuk lewat penghormatan terhadap putusan-putusan. Tetapi saat bersamaan juga jika ada proses hukum yang lain juga itu harus tetap kita hormati. Sebab kalau tidak, maka yang terjadi adalah polemik yang tak berkesudahan dan yang rugi energinya saya pikir ya kita secara keseluruhan. Kita aja udah melaksanakan dialog untuk Lanyala nih sampai 4 atau 5 kali kalau nggak salah ini. Iya, berarti masih menang dialog ini ya daripada putusan pra-peradilan. Iya. Baik, Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya. Debatnya pasti akan panjang kalau kita terus-menerus berdebat. Ya, pesan kita Lanyala pulanglah gitu kali ya. Bisa pesan langsung sama kuasa hukum. Pesan saya laksanakan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 18 1E terhadap siapa-siapa yang menghina keluhuran dan kehormatan hakim harus dilakukan tindakan hukum. Saran saya periksa Kajati Jawa Timur Saudara Maruli Huta Galung terhadap statement-statement dia terhadap keluhuran dan kehormatan hakim. Baik. Ini laporan resmi. Ya. Kalau laporan resmi itu harus ngisi formulir. Loh ini kan dilihat TV lebih ini. Oh enggak. Besok akan kita ngisi tidak formulir. seperti itu. Ada online nggak formulir online nanti diisi malam ini? Kan aku bikin laporan. Besok dia datang ke kantor. Oke. Mungkin bisa ditemani ECW nanti. Terima kasih Bapak-bapak.